Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qaulina, amma ba'd. Pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ada seorang pemuda yang sedang mengembalakan ribuan kambing. Kemudian sang khalifah nanya, "Nak, berapa ribu kambing yang kau gembalakan?" Pemuda ini bilang, "Saya tidak tahu jumlahnya. Kalau begitu, saya mau beli seekor, nanti bayarnya untuk kamu." Pemuda ini berkata, "Ini kambing bukan milik saya, ini kambing milik tuan saya. Saya hanya disuruh mengembalakan. Tapi kan tuanmu tidak tahu, apa dia tahu jumlah kambing yang kau gembalakan?" Pemuda ini menjawab, dia memang tidak tahu jumlahnya. "Tapi kalau saya jual, lalu saya berbohong, bukankah Allah maha melihat, maha tahu?" Akhirnya sang khalifah mendesak, "Ya jual satu sajalah, kan tidak ada orang yang tahu, tuanmu juga tidak akan menghitung." Sekali lagi pemuda ini menjawab, "Manusia tidak tahu, tuan saya tidak akan menghitung kambingnya. Tapi Allah maha tahu dan Allah maha melihat." Dari dialog singkat ini ada hikmah yang kita bisa ambil. Yang pertama, orang-orang yang beriman itu merasakan kehadiran Allah itu dekat dalam hidup. Dalam Al-Quran dijelaskan, "Wa nahnu aqrabu ilaihim wa antum la tubsirun." Aku sangat dekat, kata Allah, tapi kita tidak diberikan kesempatan untuk memandang dan menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain dijelaskan, "Wa nahnu aqrabu min hablin warid." Aku sangat dekat, saking dekatku, kata Allah, lebih dekat dari urat lehermu, urat nadimu. Ini yang perlu kita tanamkan saat ini dalam hidup. Betapa banyak kita saksikan orang korupsi, menghalalkan segala macam cara, mengurangi timbangan dan takaran, mengambil hak yang bukan miliknya, kezaliman merajalela. Karena apa? Karena faktor keimanan yang melemah. Boleh jadi kita tidak merasakan diawasi dan tidak merasa bahwa Allah itu dekat dalam hidup kita. Ramadan sedang mendidik kita. Apapun keadaan kita saat ini, susah, sulit, sempit, ekonomi sedang melemah, tidak menjadi alasan kita menghalalkan segala macam cara untuk mencapai keinginan-keinginan dunia. Pelajaran berharga yang kedua, kita bisa ambil antara sang khalifah dengan pengembala kambing. Dalam hidup ini memang yang sulit itu amanah. Makanya kata Nabi, "Asqalu fid din huwal amanah." Yang terberat dalam Islam itu jaga amanah. Apapun amanah yang dititipkan oleh Allah maupun manusia dalam hidup, jaga baik-baik, pelihara bagus-bagus. Karena sejatinya dalam hidup kita ini, apapun yang Allah titipkan, dia merupakan amanah. Salat, puasa, zakat, haji, ibadah, ketaatan, itu amanah. Anak istri amanah, hidup juga amanah. Jaga amanah itu sebaik-baiknya. Karena satu saat Allah pasti akan minta pertanggungjawaban dari setiap amanah yang pernah diamanahkan kepada kita semua. Yang ketiga, apa yang bisa kita ambil hikmah dari peristiwa dialog anak muda pengembala kambing dengan sang khalifah dalam hidup? Sesungguhnya gak boleh kita bercampur atau mencampur yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau campur adukkan yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram, padahal kita sudah memahami dan tahu tentang itu. Karena hakikat hidup, ketika kita mampu menerjemahkan nilai-nilai iman dalam hidup, menguatkan keyakinan, memantapkan hati, betapa
Sesungguhnya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah sangat dekat dalam hidup kita ini. Mari kita cari yang halal, mari kita cari yang berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Di tengah-tengah keadaan kita yang makin sulit, susah, jangan sampai kita menghalalkan segala cara hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi semata. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Ramadan kita lebih baik, lebih bagus. Kita bisa sampai kepada derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.